Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Hikmah dengan NIM 2108307008. Di sini saya akan membacakan matan dari kitab Sulam Taufik tentang hukum orang-orang yang murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini pasal, yajibu wajib, alaman atas seseorang, waqa'at yang terkena, minhu darinya, riddatun kemurtadan, al-audu wajib kembali, fauran dengan segera, ilal islami pada agama Islam, bin nutqi dengan mengucap, bisyahadataini dua kalimat syahadat, wal iqla'u dan melepaskan diri, amma dari apa-apa, waqa'at yang mengenai, bihi dengan sebab hal itu, ar-riddatu kemurtadan, wa yajibu dan wajib, alaihi atas orang, an-nadamu menyesal, ala ma atas apa-apa yang sodaro timbul, minhu darinya, wal azmu dan berazam, ala atas alla untuk tidak, ya'uda mengulangi, limislihi pada semisal hal itu, wa qada'u dan mengqada apa yang mafatahu telah ia lewatkan, min wajibati dari kewajiban, asyar'i syariat, fi tilkal muddati di dalam masa itu, fa illam maka jika tidak, yatub dia bertaubat, wajabat maka wajib, istitabatuhu diminta taubat kepadanya, wala yuqbalu dan tidak diterima, minhu darinya, illal islamu kecuali Islam, awil qatlu atau dibunuh, wa yabtulu dan batal, biha disebabkan murtad, saumuhu puasanya, wa tayammumuhu dan tayamumnya, wa nikahuhu dan nikahnya, qabla dukhuli sebelum berhubungan, wa kadza dan begitu juga, wa ba'dahu setelah hubungan, in lam ya'ud jika ia tidak kembali, ilal islami pada agama Islam, fil iddati dalam masa itu, wala yasihhu dan tidak sah, aqdun nikahihi akad nikahnya, wa tahrumu dan haram, dabihatuhu sembelihannya, wala yarisu dan dia tidak mewarisi, wala yurasu dan dia tidak mewarisi dan dia tidak diwarisi, wala yusalla dan dia tidak disolati, alaihi atasnya, wala yughsalu dan dia tidak dimandikan, wala yukfanu dan dia tidak dikafani, wala yudfanu dan dia tidak dikubur, wa maluhu dan hartanya, fai'un digunakan untuk kemaslahatan umat.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjelasan yang tadi saya baca yaitu diwajibkan bagi laki-laki atau perempuan yang telah melakukan kemurtadan untuk segera kembali masuk agama Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjauhi penyebab kemurtadannya. Kemudian diwajibkan juga bagi mereka yang belum dihukumi keislamannya tetapi sudah mukallaf, baligh atau berakal untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup. Meskipun umurnya panjang, agar keislamannya dapat jelas nyata berdasarkan pengkiasan, diwajibkan bagi mereka yang bisu juga, yang belum dihukumi keislamannya, yang belum jelas keislamannya tetapi sudah balik dan berakal. Untuk berisyarat 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup. Setelah diwajibkannya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjauhi penyebab kemurtadan, wajib pula bagi mereka yang baru saja murtad untuk merasa menyesal, kecewa atas perbuatan yang telah mereka lakukan dengan cara memantapkan hati untuk tidak akan pernah mengulanginya kembali dan mengqadha kewajiban-kewajiban yang telah mereka tinggalkan selama mereka berada dalam kemurtadan seperti sholat, zakat, dan puasa. Kemudian apabila mereka yang murtad belum bertaubat, maka wajib bagi kita untuk memerintahkan mereka untuk bertaubat ketika itu. Memerintahkan tersebut tidak boleh diundur-undur karena mereka menetapi kekufuran, kecuali apabila orangnya mabuk, maka disunahkan menunda perintah bertaubat sampai ia sadar. Atau apabila ia adalah orang gila, maka disunahkan juga menundanya sampai ia benar-benar sembuh. Penundaan pemerintah bertaubat itu disadari juga ihtiyat atau berhati-hati. Masalah memerintah orang murtad untuk bertaubat berbeda dari segi hukum dengan memerintahkan bertaubat kepada orang yang meninggalkan sholat, di mana memerintahkan untuk bertaubat kepada orang yang murtad itu adalah wajib, sedangkan memerintahkan kepada orang yang meninggalkan sholat yaitu adalah sunnah, karena dosa yang dilakukan oleh orang murtad akan menyebabkannya abadi atau kekal di dalam api neraka ketika ia mati dalam kondisi masih murtad. Oleh karena itu kita wajib menyelamatkannya. Sedangkan dosa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat karena malas
tidak menyebabkannya abadi di neraka karena ia berada di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang murtad hanya diperlakukan dengan dua hal, apa saja, yaitu diperintahkan untuk masuk Islam lagi atau dibunuh dengan dipenggal kepalanya dengan semisal pedang jika ia tidak bertaubat. Pihak yang membunuhnya adalah imam. Jika imam tidak membunuhnya, maka setiap individu dari kita berkewajiban untuk membunuhnya. Penjelasan itu menurut pendapat yang diperjelas oleh Asy-Syarqawi, dengan catatan bahwa individu tersebut memang mampu atau kuasa dan aman dari resiko atau akibat. Alasan mengapa diwajibkannya membunuh orang yang murtad yaitu adalah karena membunuhnya termasuk kategori mencegah kemungkaran. Apabila orang yang murtad itu mati dalam keadaan masih murtad, maka seluruh amal-amalnya seperti haji, tayamum menjadi batal sehingga ia tidak memiliki amal baik satupun. Sedangkan apabila ia telah kembali masuk Islam sebelum kematiannya, maka murtadnya hanya menghilangkan pahala amal-amalnya sehingga amal-amal tersebut akan kembali kepadanya tanpa memiliki pahala sama sekali. Oleh karena itu, ia tidak diwajibkan untuk mengqadha amal-amalnya tersebut dan tidak dituntut di akhirat. Kemudian pernikahan juga yang dilakukan oleh orang yang murtad sebelum kemurtadannya juga akan batal meskipun kemurtadannya dilakukan sebelum dukhul atau menjima, berhubungan. Meskipun pada dubur atau memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, jika yang murtad itu adalah perempuan. Nah, apabila setelah dukhul atau memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu atau bersamaan dengan dukhul atau memasukkan sesuatu kepada sesuatu, menurut pendapat yang dijelaskan oleh Asy-Syarqawi, kalau memang dalam masa iddah ia tidak kembali masuk Islam. Adapun apabila orang yang murtad kembali masuk Islam dalam masa iddah, berarti ia belum dibunuh selama kemurtadannya, maka pernikahannya tetap langgeng atau tidak batal karena kemurtadannya terjadi setelah dukhul atau memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu atau terjadi bersamaan dengan keduanya sehingga kemurtadannya pada saat demikian tidak menetapkan batalnya pernikahan, seperti kasus masuk Islamnya salah satu dari suami dan istri yang kafir. Nah, setelah masa tawakuf atau pernikahan belum diketahui batal tidaknya, suami yang murtad diharamkan menjima istrinya
apabila ia tetap saja menjima istrinya pada masa itu, maka ia tidak dikenai had karena belum jelasnya status pernikahan mereka, yaitu apakah batal atau tidak. Oleh karena itu, keharaman jima seperti di atas, maka diperlakukan yang namanya iddah. Diwajibkan bagi suami yang murtad untuk tidak memberi nafkah kepada istrinya jika memang istrinya tidak ikut-ikutan murtad bersamanya. Akan tetapi suami yang murtad yang menjima istrinya serta yang meyakini keharamannya diberikan takzir. Kemudian akad nikah orang yang murtad dihukumi yaitu tidak sah, baik ia yang menikah atau sebagai wali yang menikahkan. Oleh karena demikian pemahamannya, sebagaimana diharamkannya pernikahan orang yang murtad, sesembelihannya pun juga diharamkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.